kita kembali lagi dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ya, saya kenal. Ya. Jangan lama-lama nanti besar kepala ya. Ya, paling tidak ini memenuhi permintaan banyak sekali. Segmen ini ditunggu oleh teman-teman, bukan hanya teman-teman Muslim, tapi bahkan yang banyak ke saya adalah yang non-Muslim. Gimana sih segmen sih jarang di saya sih tergantung yang ngundang aja sih. Karena dia sibuk. Sekarang Ustadz ini lagi sibuk ikutin serial drama Korea. Iya. Ngomong-ngomong tentang Bukan. Aku kalau nggak Korea, Jepang itu udah nggak enak. Nanti jadi bintang tamu kepedesan aja jadi viral. Makanya gini, ngomong-ngomong tentang drama, Ustaz, saya tuh mau nanya nih ya. Saya tuh kan suka nonton TV ya. Nonton TV, alay, skip, alay, skip, alay, skip, alay semua TV saya jual. Nah, terus Nggak tahu deh. Iya. Tapi gini Ustaz, terakhir-terakhir saya tuh lihat ada suka nonton sinetron? Suka? Iya. Enggak ya, bagus. Bukan mak-mak ya. bagus. Tapi ada sinetron-sinetron yang religi. Sinetron religi itu kan bagus untuk keimanan ya. Iya. Tapi saya agak kaget Ustaz. Pertama jangan terjebak pada simbol. Kadang simbol dengan nilai itu berbeda. Artinya apa? Orang itu kalau sudah disebut religi itu seolah-olah semuanya religius. Menjadi apa ya? Seolah-olah ini jadi islami. Jadi kalau nanti ada mabuk tapi islami, nanti ada diskotik tapi islami. Gitu mabuk islami itu gimana? Ya maksud saya itu hanya simbol seolah-olah kalau mau mabuk, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, jangan seperti itu. Nanti pacaran yang islami baik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniah al-fatihah, ini kan nggak bisa seperti itu. Maksud saya jangan terjebak simbol. Ingat sinetron itu paling tidak ada 4 menurut psikologi sosial. 1, bahwa dia adalah punya edukasi. Apapun yang disampaikan itu beredukasi kepada pemirsanya. 2, ada instruksi, daya instruksi. Bahkan semua yang ditayangkan itu berpengaruh. Sampai ada anak kecil masuk rumah sakit gara-gara minum minyak goreng karena biar sejernih akal sehat. Jadi dia minum minyak itu biar jernih akalnya. Artinya apa? Sangat disesalkan kalau ada film-film yang ngakunya religi tetapi tidak bersumber kepada yang sah. Oke, tapi kita lihat dulu. Ya. Saya ngumpulin judul. Ya, nah, coba kita lihat judul. Ini katanya, maaf kalau saya salah ya. Sinetron religi. Oke. Juragan tahu bulat tergoreng dadakan dikubur angat-angat. Astagfirullahaladzim. Ada lagi nih. Jenazah mandor kejam mati terkubur cor-coran dan tertimpa meteor. Ada. Itu gimana tuh Ustaz? Pertama tidak ada sesuatu. Itu azab. Iya, tapi azab itu hanya 3. Di dalam Islam yang saya tahu menurut Quran dan hadis jelas 3 saja yang nanti sebelum di akhirat di dunia dia akan dapatkan. 1, uququl walidain, orang yang durhaka pada orang tua, tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakan. Entah bentuknya apa. Tetapi memang kedurhakaan kepada orang tua itu tidak hanya di akhirat, di dunia. 2, orang yang zina tetapi dikomersilkan. Jadi zina tapi malah diumbar, dikomersilkan, bahkan divideokan segala macam. Dan yang ketiga, wal firol ali zahfi itu adalah orang yang berbuat sesuatu tapi dituduhkan orang lain. Lempar batu sembunyi tangan. Jadi dia yang rusak tapi dituduhkan orang lain yang dikriminalisasi. Nah, nanti sebelum di akhirat dia dapat. Tetapi itu bukan siksanya, itu hanya bonusnya. Tapi di luar itu cuma ditunda. Karena kalau itu terjadi sesungguhnya gempa tidak harus gempa tidak harus di Lombok, tidak harus di Palu. Lebih layak di prostitusi dong. Di tempat prostitusi atau di tempat-tempat yang lain. Artinya kalau mau ada banjir di Taman Lawang lebih banjir daripada di tempat lain. Betul. Kok betul memang tahu? Taman Lawang? Iya. Tahu. Iya, oke. Iya. Yang tempat apa? Hah? Tempat apa? Jualan itu kan guguk kan sama kucing. Oh ya, ada. Ya. Tahu. Ya, syukurlah kalau tahu. Iya. Pengalaman apa? Pengalaman. Tahu. Ya. Tapi artinya ya benar juga sih. Jadi kalau misalnya gempa harusnya terjadi tempat prostitusi gitu ya. Ya, bukan tempat maksiat lah artinya tempat yang tidak tempat-tempat orang yang insya Allah di Palu, di Lombok itu jauh. Jadi nggak ada tuh azab kayak gitu tuh. Orang botak serakah mati gondrong. Nggak ada. Karena satu. Kenapa lu ketawa? Iya. Karena gua nanya ada nggak? Karma itu tidak terjadi di dunia. Oh, enggak. Artinya bahwa
anaknya lahirnya botak karena orang tuanya tukang cukur. Nggak ada hubungannya. Karena bapaknya tukang cukur terus anaknya botak kan enggak. Dulu kan bapaknya bukan tukang cukur. Iya, gitu namanya. Misalnya anaknya kok matanya lebar sebelah karena orang tuanya kameramen. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Artinya di situ iya, tidak ada karma. Kecuali 3 hal tadi, kalau kita durhaka, maka hati-hati kalau durhaka pada orang tua. Tapi gini, orang yang buat itu terus kayak sinetron religi itu gimana yang ngebuat? Iya, nanti akan ada multi level marketing. Jadi ada tanggung renteng, siapa yang menyesatkan satu kaum, maka dosanya akan ditanggung oleh kaum itu. Demikian juga kalau dia menyebarkan kebaikan, maka kebaikannya akan mengalir kepada siapa yang membuatnya. Begitulah dalam ini. Jadi dosa itu bisa tanggung renteng, dosa itu bisa multi level. Maka kalau kita menyebarkan berita hoax, begitu berita hoax itu disebarkan, maka semua yang korbannya itu akan menuntut siapa yang membuat berita. Demikian juga kalau kita menyebarkan kebaikan. Yang nonton nih gimana? Jadilah penonton yang cerdas. Saya dulu punya salah satu profesor saya di Inggris itu mengatakan TV itu jadi stupid box. Kenapa jadi stupid box? Karena kebanyakan nonton itu kalau kita tidak memberi filter malah justru menyesatkan kita. Jadi kalau dalam beragama alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ma ahsanu ilaihim, siapa saja yang mendengarkan, melihat sesuatu, kemudian dia memfilter, mengikuti yang baik-baik saja. Nah, jadi kita itu semuanya boleh kita dengar, kita lihat, tetapi yang kita ambil adalah yang baik-baik. Pertanyaan terakhir. Ya. Ini kan tamu kita di sini penonton anak-anak kuliah kan tadi ya? Iya. Pintar-pintar gitu ya. Cuman saya tahu nih mereka punya kelemahan tuh saya tahu. Apa tuh? Rebutan remote sama emaknya. Emaknya mau nonton sinetron tadi tuh, tukang gali kubur ke kubur sendiri gitu misalnya kan. Anaknya mau nonton misalnya acara lain gitu kan. Tapi kan emaknya nggak mau, oh bagusan sinetron. Nah, apakah nanti anaknya akan kena azab ketelek sinetron atau ketelek remote gitu? Atau gimana gitu? Mereka harus gimana? Itulah makanya keluarga itu adalah menjadi basic utama baiti jannati. Jadi raihlah surga dunia dan di akhirat itu dari institusi keluarga. Makanya orang baik dan buruk di negara ini akan jadi baik dan buruk dimulai dari institusi keluarga. Hari ini jadilah keluarga yang cerdas. Tapi ibunya bilang surga di kaki ibu loh. Nah, iya, tapi ibu yang mana? Kalau ibu-ibu yang seperti sinetronan, insya Allah bawahnya nggak ada surganya itu. Iya, yang dimaksud adalah ibu yang menjadi umun. Dari kata umun ada mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang taat, menjadi imam yang adil. Kalau tidak begitu bukan namanya umun. Ibu itu dari bahasa Arab umun. Dari kata umum ada kata umat, ada kata imam. Tugas ibu itu. Jadi anak pun boleh mengajari ibunya ya? Jelas dong, pasti. Kebenaran itu dari manapun. Tidak mesti dari ibunya, tidak dari bapaknya, bisa dari anaknya. Maka tegakkan institusi keluarga, hindarilah sinetron-sinetron yang kurang memberi manfaat. Hitam putih insya Allah lebih banyak manfaat daripada itu. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih mengerti lagi tentang hal itu. Saya dari Corbuzier, Ustadz Wijayanto, inilah Hitam Putih.